Selamat malam semua. Saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek 17 Februari 2026 Gong Xi Fa Cai. Malam ini saya merasa bergembira karena bertemu dengan seorang sosok dan kita akan bicarakan atau sekaligus saya akan tanyakan hal yang berkaitan dengan kondisi sekarang di Aru. Dan kebetulan sosok yang ini adalah para pelaku atau pelakunya. Tapi sebelumnya saya perlu menyapa dulu. Selamat malam. Malam Bapak. Ini apa kabar Pak Mururi? Baik. Inilah Bung Mururi adalah salah satu pelaku tol laut. Jadi malam ini kita akan bicara atau saya akan bertanya tentang program tol laut. Tentunya kita tahu bahwa program tol laut ini adalah program nasional yang bertujuan untuk menekan atau menurunkan disparitas atau perbedaan harga, termasuk menjaga menekan harga logistik dan juga pemerataan harga antara Indonesia Barat dan Timur. Dan Bung Duri ini adalah pelaku yang bertindak sebagai shipper ya, pelaku yang cukup mengerti. Tapi kondisi yang sekarang terjadi dan khusus di Kepulauan Aru yang terjadi adalah bahwa berdasarkan informasi bahwa pemerintah setempat, pemerintah Aru menolak tol laut, maksudnya tol laut yang bersubsidi ini dengan alasan bahwa tidak bermanfaat selama kurang lebih 8 tahun. Dan informasi entah dinas terkait yang menolak ataukah dinas perdagangan, dinas perhubungan ataukah bupati sendiri. Tapi dalam statement bupati sendiri mengatakan bahwa tol laut ini tidak ada manfaat di Aru selama kurang lebih 8 tahun dan juga tujuannya tidak tercapai. Nah, inilah sikap yang diambil oleh Bupati. Karena itu mungkin kepada Bung Ruri saya minta pendapat ya. Kira-kira bagaimana memberikan gambaran secara umum terhadap tol laut ini. Nanti kemudian tentunya saya akan juga bertanya tentang hal tersebut. Kepada Bung Ruri saya silakan. Ya, terima kasih. Ya. Ini dia kalau kita berbicara tentang tol laut dan saya baca beberapa media statement Pak Bupati bahwa tol laut tidak mempunyai dampak selama kurang lebih 10 tahun di Kabupaten Kepulauan Aru. Ini perlu kita luruskan juga kalau Pak Bupati menyampaikan tidak ada dampak, perlu diklarifikasi ke Pak Bupati kira-kira kajian ilmiahnya ada ataukah tidak. Kalau tidak ada kajian ilmiah berarti kita bisa mengatakan hanya beropini. Karena tol laut sangat berpengaruh terhadap biaya pengiriman barang dari Surabaya ke Kabupaten Kepulauan Aru. Jika kita bandingkan dengan harga komersil yang begitu signifikan, sudah barang tentu akan mempengaruhi harga barang di Kabupaten Kepulauan Aru. Demikian. Jadi kalau menurut saya ada nilai positifnya walaupun kecil, tetapi akan sangat menentukan buat saudara di Kabupaten Kepulauan Aru. Terima kasih. Saya langsung masuk. Bagaimana dengan sikap Bupati yang mengatakan bahwa selama tol laut masuk ke Aru kurang lebih 10 tahun tidak ada manfaat terhadap masyarakat Aru, tidak ada positifnya terhadap ini, bagaimana menurut Bung Ruri? Kalau menurut saya bisa kita benarkan statement Pak Bupati jika telah melakukan kajian ilmiah. Kalau belum melakukan kajian ilmiah mau mengeluarkan statement ini, ya perlu kita mempertanyakan apa alasannya sehingga mengatakan bahwa tidak ada dampak kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Saya juga langsung apakah memang Pak Bupati ini juga pernah menggunakan jalur tol laut? Sebelum Pak Bupati sebelum menduduki jabatan sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Aru pernah menggunakan pengiriman yaitu aspal dikirim dari Surabaya ke Dobo menggunakan jasa tol laut. Entah ada nilai manfaatnya atau enggak, saya juga tidak tahu karena pernah menggunakan jasa tol laut. Kalau dengan demikian saya berpikir bahwa ini ada manfaat ya, walaupun memang sebetulnya tidak ada manfaat. Menurut saya ada manfaat ya, saya kira begitu. Nah, sekarang sikap Bupati dengan atau Pemda ini dinas ini yang tidak lagi mau beroperasi tol laut ya subsidi ini, maka tentu pasti ada reguler, ada pelayan reguler yang menurut statement Bupati ini akan diganti dengan perbandingan 5 pelayan reguler ditual. Menurut Bung Ruri bagaimana kira-kira? Itu sah-sah
saja kalau Pak Bupati mau memasukkan pelayaran lain untuk ada persaingan antara Temas dan pelayaran-pelayaran baru. Iya. Tapi kita mempermasalahkan sekarang selisih biaya pengirimannya. Apakah pelayaran baru bisa menyamaratakan harganya sama seperti tarif tol laut? Kalau regulernya tidak, harganya tidak sama, berarti kan tetap dampaknya kepada masyarakat. Dan selisih biaya pengiriman. Tapi ini kan 5 pelayaran, apakah tidak ada persaingan harga sehingga harga menurun? Kalau persaingan harga pun bisa terjadi, tapi sekarang kita harus mempunyai data berapa jumlah kontainer yang diangkut dari Surabaya ke Kabupaten Kepulauan Riau selama sebulan. Apakah pelayaran yang lain mau rugi? Kan tidak mungkin. Jadi perlu ada satu kajian ilmiah yang matang baru kita mengambil satu kebijakan, karena dampaknya kepada masyarakat. Tidak ada dampak ke siapapun. Dampaknya hanya sebelum kita lanjut ke rencana Bupati untuk 5 pelayaran yang membandingkan dengan Tual, ini saya perlu tanyakan dulu. Kira-kira Bung Rudi bisa ada menggambarkan kekuatan kontainer yang harus masuk di Arus dalam sebulan berapa, sehingga daya beli masyarakat, sehingga ini ada kelancaran. Juga pihak konsa ini maupun masyarakat tidak saling merugikan, hanya stok barang tersedia dan tidak mubazir, tapi juga lancar begitu. Kalau Kabupaten Kepulauan Riau kurang lebih satu bulan itu kurang lebih sekitar 300 teus. Sudah bisa ya? Sudah bisa. Mencukupi kebutuhan Kabupaten Kepulauan Riau sesuai tahun-tahun sebelumnya. Oh iya. Kalau sekarang saya kajikan tadi yang Bupati rencanakan 5. Yang dikata ini saya bandingkan misalnya kalau satu pelayaran swasta itu muat 100 saja satu bulan. Berarti kan 500 berarti ini kan lebih. Kira-kira ini bagaimana dampaknya? Dampaknya sebenarnya kalau berlebihan dari kebutuhan Kabupaten Kepulauan Riau mengakibatkan pelayaran tersebut kemungkinan besar akan meninggalkan Pulau Lombok karena kapasitasnya besar tapi tidak terisi penuh. Bisa tetap menyinggah Kabupaten Kepulauan Riau dengan catatan harga kontainernya mahal, jadi lebih tinggi dari realita yang terjadi sekarang, harga sekarang. Karena dia tidak mungkin menyinggahi Kabupaten Kepulauan Riau hanya untuk rugi. Dia kan pasti mencari lagi. Juga mungkin faktor kalau memang terlalu banyaknya satu bulan kontainer misalnya di atas 500. Juga pelabuhan apa tempat yang bisa menampung tidak mampu juga ya. Kalau penumpukan Dobo ditata yang baik kemungkinan 300-400. Kalau 500 masih mencukupi. Kalau 500 overload. Nah sekarang jadi masalah. Misalnya kalau tadi dikatakan bahwa kemungkinan kalau terlalu banyak supply muatan, kemudian berkaitan dengan daya beli masyarakat, kayaknya barang-barang ini kan mubazir. Apakah pihak konsanya tetap memesan barang? Nah itu yang menjadi pertanyaan. Siapakah konsanya yang mau menstok barang yang berlebihan, tapi daya beli masyarakatnya tidak imbang dengan barang yang dimasukkan ke Kabupaten Kepulauan Riau? Oh berarti ini kesimpulannya kalau dengan demikian maka sudah pasti konsanya itu pasti tidak memesan dan pasti pelayaran pasti mundur ya? Kemungkinan besar bisa mundur karena muatan yang dikirim dari Surabaya tidak memenuhi kapasitas kapal yang disediakan untuk Kabupaten Kepulauan Riau. Dan kemungkinan saja dari 5 yang dibandingkan misalnya virtual, maka terakhir tinggal satu baru bisa ya mungkin ya dia bisa 1 bulan 2 kali. Ya. Tapi andai kata kalau misalnya tinggal satu, kira-kira apa yang terjadi harga? Tergantung. Apa bisa tetap stabil? Apa naik betul? Tergantung pangsa pasar. Ini kan kita kembalikan ke bisnis. Iya. Kalau dia mau turun kan ya kita masyarakat harus bersyukur. Kalau mau harganya dinaikkan pun kita masyarakat harus bersyukur. Karena dia melayani kita dari melayani pengiriman barang dari Surabaya ke Lombok. Nah sekarang kita kembali ke yang awalnya adalah kan ada 2 ya, 2 kapal Pelni, kemudian kapal Temas yang sekarang. Satu adalah full ya kapal sama subsidi ya. Yang satu kan Temas sama titipan ya. Nah sekarang berdasarkan penolakan sikap tidak menerima program nasional ini lagi, kemudian kan yang kapal Pelni ini tidak masuk, termasuk yang titipan pun tidak ada, ya kan? Yang terakhir kan hanya ada Temas sendiri. Nah Temas kira-kira ini bisa sanggup untuk membawa berapa?
Kalau temas kapasitas kapalnya cukup besar, tergantung permintaan. Ya. Tapi kita harus luruskan dulu masalah tol laut. Ya. Tol laut ini kan dua kategori. Ya. Satu kategorinya titik kontainer, satunya subsidi. Subsidi penuhnya itu PLI kali ini. PLI tahun ini sudah komisi dari Kabupaten Kepulauan Riau. Ya. Tinggal hanya temas. Temas ini sistemnya titik kontainer. Jadi berapa kontainer yang temas tender ini untuk tol laut dengan Kemenhub, itulah kuota yang akan dimuat oleh temas. Jadi ibaratkan Kemenhub titip berapa kontainer, Pak. Setelah titipannya ini yang dibayar oleh Kemenhub, sisanya tarif komersil. Yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Riau saat ini itu pengusaha tidak bisa mengakses ke sistem tol. Alasannya karena fakta integritasnya tidak diterbitkan oleh pemerintah setempat. Entah alasannya apa, itu harus ditanyakan ke dinas terkait. Jadi kalau sudah tidak punya fakta integritas, berarti pengusaha lokal, pengusaha dobo sudah tidak bisa mengakses ke tol laut, maka bisa dikategorikan bahwa tol laut tidak akan bertinggahi Kabupaten Kepulauan Riau karena pengusaha tidak bisa mengakses ke sistem. Karena persyaratan itu telah dilanjutkan ya oleh dinas setempat. Berarti tidak hanya full kapal sama kontainer, tapi juga titipannya hilang semua. Berarti ini hanya komersil saja. Berarti harganya bagaimana kira-kira? Harga untuk sekarang ke Dobo itu sekitar kurang lebih 23 juta. Surabaya. Tambah yang lain-lain, biaya doreng dan lain-lain ya mungkin sekitar 25-26 juta. Oh, 30. Kalau 30 28 lah gitu ya. Ya bisa jadi. Kalau begini kira-kira bagaimana pengaruh harga barang? Jadi sudah jelas pengusaha kan tidak mungkin menanggung biaya itu, pasti membebankan ke harga barang. Harga barang jadi pertanyaan. Harga barang ini yang menanggung biaya siapa? Kan masyarakat. Bukan pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan enak aja ngambil kebijakan, tapi tidak memikirkan dampak kepada masyarakat. Makanya dari awal saya tekankan butuh kajian ilmiah. Butuh kajian ilmiah. Kalau kajian ilmiahnya ada, kita bisa membenarkan kebijakan itu. Tapi tanpa kajian ilmiah, kan tidak bisa kita membenarkan satu kebijakan yang merugikan masyarakat. Jadi memang ini masih perlu ada kajiannya. Sekarang informasi saya sudah masuk. Sekarang informasi dari Facebook ada saya membaca bahwa orang sudah pada mengatakan atau mengeluh bahwa harga barang semakin hari semakin naik. Apakah ini memang hanya keluar atau memang benar? Kalau ini harus kita tanyakan kepada pengusaha. Pengusaha, entah mungkin barang yang dikirim dengan tol laut barusan voice 1 sudah habis atau gimana, itu harus kita tanyakan ke pengusaha. Karena pengusaha lebih tahu mana barang yang menggunakan tol laut, mana barang yang menggunakan tarif komersil. Tapi lebih urgensi lagi seharusnya dinas yang bertindak, dinas terkait. Karena fungsinya adalah pengawasan. Kira-kira Bung Ruri bisa berpikir, bisa tahu kira-kira apa tujuannya sampai Bupati bisa atau tidak mengeluarkan fakta integritas itu kepada pihak pengusaha? Apa tujuan tertentu? Apa tujuan mafia? Tujuan monopoli? Apa bagaimana? Kita ini tidak tahu itu tujuan utama Pak Bupati dan Pak Kadis tidak menerbitkan fakta integritas. Entah apa yang menjadi pertimbangan. Jadi perlu kita mempertanyakan. Misalnya tokoh masyarakat, konsain atau membuat surat resmi aja ke Bupati sama dinas setempat untuk mempertanyakan alasan-alasan apa sehingga fakta integritas tidak diterbitkan. Dan kita butuh data tersebut. Ya mungkin alasannya tadi karena memang selama 8 tahun tidak bermanfaat begitu. Tapi kalau kita buat kajiannya, kita buat kajiannya sangat bermanfaat. Tapi kalau kita dicontohkan aspal kan pasti ada manfaat. Pasti kemudian gitu. Sekarang begini, Bung Ruri, kalau misalnya bayangan Bung Ruri, kalau memang terakhir tidak ada pelayaran yang menghayal ya, 5 seperti itu, saya berpikir kalau itu menghayal, hayalannya hanya bertahan dengan tema kira apa yang terjadi ke depan? Terjadi ke depannya yang pertama harga barang pasti mengalami kenaikan harga. Kedua, harga barang di daerah, contoh kopra, rumput laut dan sebagainya mengalami penurunan harga. Kenapa mengalami penurunan harga? Karena biaya pengiriman dari Dobo menggunakan tarif komersil. Ya, tarif tol lautnya akan berkisar antara 5,5 juta sampai 6 juta. Komersil sekitar 10 juta sampai 11 juta kan selisih. Jadi sudah pasti biaya selisihnya ini dibebankan ke harga barang.
harga hasil. Berarti harga hasilnya mengalami penurunan. Pengeluaran harga barang meningkat, berarti disimpulkan pengeluaran bertambah, pendapatan mengecil karena tadi harganya mengalami penurunan karena biaya pengiriman terlalu tinggi. Jadi menurut hemat saya tol laut masih sangat dibutuhkan Kabupaten Kepulauan. Iya. Jadi ini kesimpulannya apapun kebijakan yang dilakukan baik itu menolak atau menerima tol laut ataupun terus semuanya beban diberikan kepada masyarakat ya. Gitu. Nah sekarang saya mau tanya satu lagi. Ada harga-harga yang misalnya contoh ini terus terang ya, saya di Surabaya saya beli aqua yang di Jogja itu 5.000, di sini 3.000, selisih 2.000 itu satu contoh. Nah itu kira-kira ada bayangan, ada sesuatu yang mungkin bisa jelaskan ini perbedaan harga tuh sebenarnya di Aru itu yang terjadi kemahalannya di tingkat toko partai atau konsa ini apa di tingkat penjual eceran. Nah, ini menarik. Iya. Kalau kenaikan harga yang terjadi dari supplier ke konsa ini atau ke konsa ini ke reseller, ini seharusnya tugas dan perilaku sebagai pengawasan. Dia harus membuat satu kajian. Kenapa sehingga harga waktu dari reseller ke pemakai terakhir atau masyarakat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan. Nah itu perlu satu kajian yang matang agar dinas mengusulkan ke Pak Bupati mungkin satu kebijakan yang diambil untuk ada pendekatan. Iya. Karena ini kalau kita bandingkan satu barang saja, andai kata di sini aqua yang itu 3.000, di sana 5.000. Oke lah kita pakai misalnya kalau 4.000, pasti ada 1.000 ya. 1.000 dikalikan itu berapa penghematan uang rakyat itu? Bagaimana kira-kira? Benar. Orang itu ya? Ya. Ya, coba kalikan saja kebutuhan air setiap hari segala macam. Itu cukup untuk uang itu hemat itu masyarakat. Itu menurut saya begitu, kira-kira begitu. Ya benar. Belum lagi kita hitung lagi yang lain-lain misalnya begitu. Menurut saya, bagaimana? Benar, itu pendapat atau pemikiran yang harus kita mengakui bahwa itu fakta. Jadi kalau dikali per item kan sekian. Nah, jadi kita ini sekarang berarti kan tugas dinas ini melakukan kajian kenapa sehingga harga dari resell atau pemakai terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Mungkin penyebabnya satu, jarak dari toko A pembeli supplier toko konsa ini ke reseller mungkin jaraknya jauh. Kedua mungkin karena uang kembalian di Kabupaten Kepulauan Aru pecahannya langka sehingga pembulatannya ke atas. Itu mungkin ya ada kealahan. Jadi dari data dan pendapat Pak Bung Nigar bahwa itu selisih dikalikan ke item berarti bisa menghemat pengeluaran masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru setiap bulan itu berapa banyak. Sama seperti kalau kita menggunakan tol laut, tol laut biaya pengirimannya yang berkisar antara 7-8 juta dari Surabaya sampai ke Kabupaten Kepulauan Aru. Jika dibandingkan dengan kendaraan yang 23 juta berarti selisihnya di atas 10 juta. Kita asumsi aja. Satu bulan kalau kontainer dari Surabaya ke Kabupaten Kepulauan Aru 300 saja kita kali 300 kontainer kita kali dengan 15 juta misalnya selisihnya, berarti kurang lebih 4,5 miliar ya kalau nggak salah, 4,5 miliar per bulan. Berarti satu tahun berapa uang atau hasil dari masyarakat kali 12 ya 12 yang terbuang percuma karena kebijakan yang diduga clear. Jadi kita mengambil kebijakan tapi perlu satu kajian ilmiah untuk dampaknya tidak kita salahkan. Jadi memang betul juga kalau memang penolakan tol laut juga itu dampaknya itu kenaikan harga pengiriman dan sebenarnya itu beban semua dikembalikan ke masyarakat. Tidak dikembalikan ke siapa-siapa. Pengusaha tidak mungkin mau rugi. Jasa JPT tidak mungkin mau rugi. Ya kalau pengusaha rugi dia nggak mau berdagang. Dia mau kerja. Pelayaran pun tidak mungkin mau rugi. Jadi kita marilah duduk bersama, kita diskusi kira-kira solusi apa yang diambil. Kira-kira ada gambaran juga bagaimana walaupun memang ini pelayaran swasta atau reguler maupun tol laut, bagaimana ada cara atau modelnya bisa menekan harga misalnya dari Surabaya mulai misalnya dari Surabaya pengiriman segala macam sehingga harganya ditekan misalnya dari ekspedisi misalnya ini ada gambaran tentang itu. Jadi karena menurut Bupati ini ekspedisi punya harga itu bebas di sini, terserah dia. Saya pernah dengar komentar Bupati begitu, kira-kira bagaimana? Kalau dari sisi
kita ekspedisi. Jadi marilah kita dari Pemda mengundang semua jasa JPT yang melayani Kota Jadi Bung termasuk ekspedisi Iya, saya. saya. Tapi bersedia untuk diundang. Diundang. Ya. Kita diundang, kita duduk bersama, kita diskusi. Mungkin kita sepakati harga tertinggi jasa itu berapa. Karena jasa ini kalau kita bisa nekan itu berarti salah satu item yang mempengaruhi harga barang. Iya, Betul nggak? Iya. Tapi kalau kita nggak ada kesepakatan, kan bebas. Iya. Tidak ada larangan. Iya. Tapi marilah kita duduk bersama demi kepentingan masyarakat. Iya. Jadi semua item-item yang mempengaruhi harga barang, kita bahas bersama apa solusinya dan apa kebijakan yang akan diambil. Jadi sekarang saran Bung gimana terhadap tol laut ini? Terhadap pemerintah atau bupati, saran Bung? Jadi saran saya kalau memang ada kajian ilmiah tidak ada dampak tol laut, kita harus mendukung. Iya. Tapi jika ada dampak, sebelum ada kajian ilmiah, perlu mempertimbangkan kebijakan yang telah diambil agar tol laut ini tetap bisa menyinahi Kabupaten Kepulauan. Ya, Bung Budi sebagai anak Aru sendiri ya. Apakah perasaan sangat prihatin terhadap Aru melepas jatah fasilitas negara ini ya? Yang selama ini kan sudah digunakan sekian tahun. Sekarang Aru melepaskan, bagaimana perasaan Bung? Ya sebenarnya saya sebagai anak harus sedih. Tapi kita kembalikan lagi ke Pak Bupati. Iya. Mungkin Pak Bupati mempunyai pertimbangan lain. Mungkin ada subsidi untuk saudara-saudara di sana dengan kemahalan biaya pengiriman. Kan kita itu belum tahu. Maksudnya gimana nih subsidi? Jadi ya mungkin dari selisih itu kan mungkin bisa disubsidi ada subsidi dari daerah buat saudara-saudara kan. Kalau daerah itu kan susah loh. Ya siapa tahu kan mungkin ada Pribadi begitu. kalau pribadi kita nggak bisa ini, tapi mungkin ada kebijakan Kebijakan apa gitu ya. Iya. Untuk menekan pengeluaran saudara-saudara di Kabupaten Kepulauan Riau yang mengalami kenaikan sangat signifikan. Iya. Terus perlu kita juga mempertanyakan, kenapa Pak Bupati telah mengeluarkan beberapa statement di media bahwa menolak atau menghentikan, kalau nggak salah ya saudara-saudara. Ya, menghentikan operasi kan? Operasi ya di kapal laut. Ya seharusnya teman-teman saudara-saudara di Komisi 2 perlu memanggil Pak Bupati untuk melakukan klarifikasi. Apa pertimbangan dan apa kajian Pak Bupati mengeluarkan statement bahwa tol laut tidak mempunyai dampak kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Riau. Ya, jadi ini memang selain juga perhatian dari mungkin dari saya sebagai salah satu tokoh atau mungkin masyarakat biasa yang harus datang ketemu Bung di Surabaya jauh-jauh tanyakan hal ini lalu, tapi juga kan DPR sebagai wakil rakyat ya. Paling tidak kan juga harus kita memanggil dinas terkait untuk bupati sendiri bagaimana kebijakan ini diambil. Ini kan diam kan? Iya, tidak tahu sudah diberitahu. Ini ada wacana. Karena kita tidak tahu. Tidak. Ya, terutama kan komisi terkait itu komisi 2 ya. Komisi 2. Iya, begitu komisi 2-nya sekarang mereka panggil ya, menanyakan ini. Gitu. Bukan kita mencari siapa yang salah siapa yang benar, tapi kita berbicara untuk kita diskusi mencari satu solusi agar masyarakat di Kabupaten Kepulauan Riau bisa menikmati harga yang murah. Oke, saya kira untuk sementara demikian ya Bung. Ya. Nanti kapan-kapan lagi kalau ini saya bisa ketemu ya. Boleh. Bukan hanya bicara tentang tol laut, tapi juga tentang hal-hal lain untuk kepentingan daerah ya. Saudara, saya kira sudah selesai. Saya berdiskusi singkat dengan Bung Budi, adalah salah satu siper atau pelaku tol laut ada di Surabaya dan sudah cukup menjelaskan apa yang saya tanyakan. Semoga ini bisa bermanfaat dan silakan memberikan pendapat dan komentar sesuai dengan materi yang kita cakapkan. Terima kasih dan selamat malam.